keyakinan yang terbentuk itu harus berdasarkan alat bukti. Sebaliknya juga alat bukti yang membentuk itu juga harus melahirkan keyakinan. Keyakinan juga harus berdasarkan alat bukti. Jadi harus saling melengkapi. Yakin berdasarkan alat bukti melahirkan sebuah keyakinan. Gitu. Keyakinan semata tidak bisa. Alat bukti kalau tidak yakin pun juga berarti kan tidak bisa juga. Gitu, ya. Maaf, Prof. Selama sidang sampai dengan sekarang sampai saat 19 kemarin itu dari saksi kan masih yang diajukan dari saksi pihak JPU itu kan bukan saksi yang mengalami atau yang mengetahui persis, ini gimana? Ya, sebetulnya kalau secara formil itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi, karena secara formil saksi itu kan harus secara material, maksud saya harus melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung. Tidak bisa katanya kan gitu. Satu itu. Dan yang kedua juga saksi itu seandainya tidak mengetahui pun itu harus benar gitu loh, persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Ketidakbenaran saksi satu dengan saksi yang lain itu kan menunjukkan bahwa kesaksiannya tidak benar sesuai dengan fakta. Gitu. Kami warga Jepara sekaligus warga negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah kami mengetahui persidangan kasus anak Kiai Jombang yang viral ini di media-media persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, iki wis jelas dan ada banyak penyimpangan yang terjadi. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi sebagai bapak kami semua, agar melakukan tindakan terhadap jalannya persidangan anak Kiai Jombang yang sedang viral ning HP lan ning media-media massa. Demi persatuan Indonesia dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk Indonesia Raya, segera bebaskan Gus Beki tanpa syarat. 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 Alhamdulillah. Pendapat kami yang disampaikan ya, yang ditanyakan kita, yang ditanyakan itu yang majelis, dia menjelaskan pendapatnya terkait kapan alat bukti surat dan sebagainya. Ada yang beda nggak Pak dengan yang tidak kurang lebih tidak, ada itu berbeda. Sama yang dijelaskan karena memang penjabaran teori pidana. Untuk agenda besok Pak? Masih saksi aja cek dari sampai hari Jumat. Pak, tapi kalau yang keterangan hari ini berarti nggak ada istilah meringankan pendapat atau? Ya, kan pendapat, tidak pendapat. Saksi ya. Saksi ahli Pak ya? Ya. Besok saksi ahli. Nggak tahu saya, besok masih saksi katanya nggak tahu. Tapi kan ahli apa aja yang penting dari disampaikan tentang ya terkait unsur pasal, ada apa terkait ancaman kekerasan atau kekerasan ancaman kekerasan, terkait sahnya alat bukti. Hari ini sudah cukup Pak. Cukup Mas. Besok ya, Profesor Suparji Ahmad untuk memberikan perspektif tentang case pidana asusila seperti ini. Jadi tadi membedah soal masalah status visum secara hukum, persyaratan formil, persyaratan material, kemudian soal kesaksian tunggal daripada korban yang tidak didukung oleh nama-nama yang disebutkan korban, itu bagaimana statusnya. Soal pasal 65 perbarengan konkursus itu ketika salah satu atau dua peristiwa itu tidak terbukti bagaimana. Jadi lebih pada penggalian ilmu hukum pidana untuk memberikan perspektif dan penguatan, termasuk juga kita tanyakan soal posisi keyakinan hakim di dalam sebuah perkara yang harus dilakukan. Apakah murni harus berangkat dari alat-alat bukti persidangan atau keyakinan hakim itu bisa datang dari luar?
Artinya kan kadang-kadang peradilan opini, tekanan publik, kan itu. Tapi tadi disampaikan oleh saksi ahli bahwa keyakinan hakim itu harus tumbuh dari fakta-fakta persidangan, bukan dari tempat yang lain. Nah ini kan mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita bersama kan. Kan ujungnya nanti kan hakim yang memutuskan. Begitu juga saya sempat coba menanyakan karena gregetan juga, bagaimana sih caranya mengatasi sebuah rekayasa kasus hukum gitu loh, sehingga hukum kita ini tidak dipenuhi oleh rekayasa. Ada nggak mekanisme? Ternyata beliau kesulitan juga menggambarkan itu. Karena kalau polisinya menyimpang, udah ada polisi. Kalau dokternya menyimpang, ada dokter. Nah, saya tanya, ini kan satu rangkaian. Kalau misalnya satu rangkaian ketidaksempurnaan penyidikan dipaksakan bagaimana? Ya itu tampaknya belum ada instrumennya. Apalagi beberapa saksi yang sebenarnya memenuhi kualifikasi saksi palsu, sesuai dengan keterangan ahli tadi, itu sudah dilindungi oleh lembaga LPSK. Ini kan sudah terstruktur sistematis dan masif cara kerjanya. Jadi memang ada kekuatan yang tidak tampak yang bekerja. Dan ketika kami mencoba mengurai itu, tampaknya menghadapi tembok tebal juga. Karena saksi yang kira-kira bisa memandu ke arah sana, yang membuka kotak Pandora itu kan kemarin sudah tidak dikabulkan untuk dihadirkan gitu. Karena kalau dari situ kita tahu dengan alat bukti yang ada, sepertinya kita akan bisa buka. Tapi ini mungkin saksi ahli aja deh. Total sudah berapa saksi nggak saat ini? Dihadirkan lagi apa keterangan ahli pidana yang kemarin itu kurang? Ya memberikan perspektif yang berbeda kan. Tapi ternyata hampir sama juga, khususnya soal validitas. Visum itu sama-sama kalau misalnya nggak memenuhi syarat validitas, nggak memenuhi syarat formil, memang nggak bisa dipakai. Istilahnya begini, ketika alat bukti itu meragukan, maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Nah, kira-kira gitu. Kalau alat bukti itu meragukan, maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Maka alat bukti itu harus meyakinkan untuk bisa muncul sebuah keyakinan peristiwa. Gitu. Oke, keterangan apa yang meringankan terdakwa kali ini? Hampir semua perspektif yang tadi kita tanyakan akhirnya dijawab memang hampir sama dengan yang kita bayangkan. Artinya kalau orang tidak cukup bukti, kemudian peristiwa saksinya yang tidak kuat, kemudian dakwaannya yang tidak sesuai dengan fakta, itu memang terungkap semua bahwa memang tidak bisa. Maka terdakwa berhak untuk mendapatkan keadilan. Kira-kira begitu. Tadi diingatkan harapannya itu saja, bahwa terdakwa itu juga berhak mendapatkan keadilan. Dan tempatnya adalah di pengadilan. Untuk agenda besok? Agenda besok saksi lagi. Saksi ahli juga? Kita coba, mudah-mudahan bisa ya, kita coba ahli juga. Karena ini kan penting sekali. Karena urusan perspektif pidana dan perspektif soal visum. Tadi visum juga diceritakan juga. Visum itu harus sejelas-jelasnya menggambarkan peristiwa yang terdekat. Karena itu makna visum itu membantu mengkonstruksikan peristiwa pidana. Nah, tetapi kalau visumnya terlalu jauh, maka dia akan kabur, tidak bisa memperspektifkan, memperkuat peristiwa pidananya gitu. Sehingga visum seperti itu tidaklah akurat. Kalau meragukan, maka memang tidak bisa dipakai. Itu pendapat ahli tadi? Iya, pendapat ahli. Kalau dia meragukan, maka tidak bisa dipakai. Tadi kan yang meragukan ada jumlahnya 3, secara formil suratnya salah. Kemudian saya tanya juga, di dalam dakwaan disebutkan visum 2018, sementara laporan korban 2019, jadi 1 tahun lebih visumnya sudah ada, baru orangnya melapor. Ini kan tidak rapinya skenario kan. Kemudian 2019 ada lagi visum berikutnya setelah melapor. Ini bagaimana? Makanya ketidaksesuaian, prosesnya, keraguan-raguannya itu disampaikan. Kesimpulannya begini, kalau alat bukti itu meragukan, maka tidak bisa dipakai untuk meyakinkan. Itu prinsip dasarnya, sehingga harus dicari alat bukti yang bisa meyakinkan, bukan yang membangun keraguan. Nah, sementara itu yang kita sedang gali kan. Total berapa saksi nggak saat ini, Pak? Sudah berapa saksi? Sudah berapa saksi yang? Berapa saksi total? Mbak, total semua dengan ini ya, JPU. Waduh, udah banyak. Dari ininya. Oh, dari kita, karena ini problemnya kan begini. Saksi yang kita hadirkan kan ada saksi yang ada di BAP yang sebenarnya menjadi kewajiban JPU, tapi JPU kan enggak mau menghadirkan. Kami harus cari, memang tidak semua bisa kami hadirkan, tapi mau bagaimana lagi. Tetapi tadi dijelaskan saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan tidak bisa dipakai karena semua
perhitungan alat bukti adalah yang hadir di persidangan. Itu ahli mengatakan begitu. Jadi kalau itu tidak ada di persidangan, maka tidak bisa dipakai. Kan banyak tuh alat buktinya banyak, saksinya banyak, tapi tidak dihadirkan. Padahal kita ingin hadirkan aja semua biar sekalian kita bisa uji kan. Tapi kan takut, kayak saksi yang sudah dihadirkan tuh malah memperkuat terdakwa. Pak, mau tanya, kalau awalnya benarkah di BAP itu 5 korban menjadi 1? Di BAP, di dakwaan hanya 1, 5 tuh ada di Kapolda. Bukan di BAP ya? Di Kapolda, Pak Niko yang ngomong di media. Catat itu. Pak, bisa berubah jadi 1 secara hukum? Pak Niko yang ngomong di media bahwa ada 5 korban, berkasnya dibawa ke kejaksaan. Masuk pengadilan tinggal 1. Itu faktanya. Capek juga kita. Agenda selanjutnya Kamis ya? Hah? Agenda selanjutnya nanti? Ya, besok juga. Oh besok ya? Besok. Oke. Boleh sampai Jumat. Ali apa Pak? Besok Ali apa Pak? Adalah. Oke. Takutnya nanti kalau kita bilang, ngerti lah. Ya, makasih. Keyakinan hakim aja. Ya, membangun perspektif bersama tentang pidana itu seperti apa, kan perlu juga kan. Kadang kita perlu disegarkan juga oleh pakar hukum kan. Karena rutinitas kadang kita salah perspektif kan membaca. Ilmu-ilmu hukum kan berkembang. Oh, satu hal lagi tadi dikatakan soal kekerasan dan ancaman kekerasan. Kalau dalam KUHP itu ancaman kekerasan itu harus dalam bentuk ancaman menuju ke fisik. Karena itu KUHP itu dari peninggalan zaman Belanda. Beda dengan undang-undang KDRT, tidak pidana kekerasan seksual yang baru ya, di mana psikis kan masuk di dalamnya. Ini kan pasalnya pasal KUHP kan. Ancaman yang lewat ya. Iya, itu selama tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan tidak bisa dipakai. Tadi tegas sampaikan semua struktur ancaman, apalagi melalui alat-alat medsos dan sebagainya harus bisa dihadirkan di persidangan. Selama tidak bisa dihadirkan di persidangan, tidak dianggap sebagai sebuah alat bukti. Karena dia nggak hadir di persidangan dan memang nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang ancaman yang WA itu belum pernah bisa dihadirkan di sidang. Sampai sekarang. Tapi keyakinan yang terbentuk itu harus berdasarkan alat bukti. Sebaliknya juga alat bukti yang membentuk itu juga harus melahirkan keyakinan. Keyakinan juga harus berdasarkan alat bukti. Jadi harus saling melengkapi. Yakin berdasarkan alat bukti melahirkan sebuah keyakinan. Gitu. Keyakinan semata tidak bisa. Alat bukti kalau tidak yakin pun juga berarti kan tidak bisa juga. Gitu, ya. Maaf Prof, selama sidang sampai dengan sekarang saat 19 kemarin itu dari saksi kan masih yang dihadirkan dari saksi pihak CPU itu kan bukan saksi yang mengalami atau yang mengetahui persis. Ini gimana? Ya, sebetulnya kalau secara formil itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi, karena secara formil saksi itu kan harus secara material, maksud saya harus melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung. Tidak bisa katanya kan gitu. Satu itu. Dan yang kedua juga saksi itu seandainya tidak mengetahui pun itu harus benar gitu loh, persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Ketidakbenaran saksi satu dengan saksi yang lain itu kan menunjukkan bahwa kesaksiannya tidak benar sesuai dengan fakta. Gitu. Seseorang melihat suatu masalah yang sama, kalau memang tahu semuanya berarti kan ceritanya sama. Tapi ini kan ternyata satu masalah yang sama diceritakan oleh banyak orang dan berbeda pendapat. Itu berarti kan menunjukkan kesaksiannya diragukan. Kemarin itu Pak Gede sempat ngasih pernyataan ya. Ini baru pertama kali katanya beliau itu melihat ada seorang kuasa hukum menjadi saksi. Apakah memang diperkenankan seperti itu atau memang ada kejanggalan? Iya. Tadi kan jaksa juga nanya kan apa ada larangan misalnya seorang kuasa hukum menjadi saksi. Ya, secara eksplisit tidak disebutkan seperti itu. Kuasa hukum dilarang jadi saksi, tidak disebut seperti itu. Tetapi kan secara material kan saksi itu kan harus objektif kan, tidak boleh ada konflik of interest kan. Maka untuk menjamin objektivitas dan mencegah konflik of interest tadi itu harus dipastikan bahwa saksi tadi tidak punya ketergantungan, tidak adanya hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, sehingga yang disampaikan adalah fakta,
Jadi bukan kepentingan dari korban, tetapi yang disampaikan adalah fakta. Kalau yang disampaikan korban adalah fakta, nggak ada masalah. Tetapi kalau yang disampaikan korban bukan fakta, maka kesaksiannya kan menjadi tidak benar, gitu, karena tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Ya. Kami warga Jepara sekaligus warga negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah kami mengetahui persidangan kasus anak Kiai Jombang yang viral ini di media-media persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, iki wis jelas dan ada banyak penyimpangan yang terjadi. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi sebagai bapak kami semua, agar melakukan tindakan terhadap jalannya persidangan anak Kiai Jombang yang sedang viral ning HP lan ning media-media massa. Demi persatuan Indonesia dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk Indonesia Raya, segera bebaskan Gus Beki tanpa syarat. Bebaskan Gus Beki tanpa syarat. Bebaskan Gus Beki tanpa syarat. Bebaskan Gus Beki tanpa syarat.